Kalau low registration itu limited or decreased response to sensory stimuli. Dia itu sudah banyak, mungkin terhadap sensori stimuli apapun yang dia tadi low registration, dia tuh responnya itu hampir kayak nggak ada. Sangat terbatas atau sedikit sekali. Karena dia tuh kayak orang nggak merasakan itu. Terus dia biasanya bisa dilihat kalau anak-anak itu sakit, dia tuh loh nggak sakit. Ketabrak apa dia juga kayaknya mestinya sakit loh. Kalau kita mungkin bisa lihatnya anak-anak itu ada yang luka terus sudah keluar darahnya banyak itu ya. Tapi dia juga nggak tenang-tenang aja, nggak nangis, nggak merasakan sakit. Nah, itu low registration. Dia tidak merasakan, kurang merasakan, ya. Terus dia kalau ini dipanggil-panggil namanya, dia nggak respon. Nah, itu dia low registration di, bagian ini, pendengaran. Terus, karena dia ini kelihatannya kayak anak-anak yang letoy gitu, kayak orang nggak punya energi gitu. Diapain juga oke, nggak punya, target atau nggak punya keinginan yang besar untuk melakukan sesuatu. Jadi nggak ada apapun yang sensori, umpamanya sensori pendengaran. Ya dia nggak ngapa-ngapain. Nah, ini tinggal lihat aja yang low registration ini sensori apa saja. Nah, jadi ada dari 8 sensori itu mungkin ada beberapa yang sensory sensitivity, ada beberapa yang low registration. Nah, kalau sensory seeker itu seperti low registration, tetapi dia aktif mencari inputan sensori yang dia inginkan, yang dia tadi low itu. Jadi dia increase need for sensory stimuli. Kalau umpamanya, penciuman ya nanti dia akan mencari suka mencium-cium, oh bau ini baunya macam maksudnya gini, mencium sesuatu yang enggak pantas dicium. Masa kita pernah mencium kertas? Nah menurut kita kertas sih nggak ada baunya ya, nggak mungkin kita mencium kertas. Nah tetapi karena dia butuh masukan dari penciumannya, jadi apapun yang walaupun itu mestinya tuh nggak ada, ya diciumin sama dia, dibauin. Kalau ini anak-anak yang sensory seeker itu kebalikannya dari yang pasif ini. Dia kayaknya anaknya yang aktif, nggak ada capeknya. Nah, dia kayak untuk orang yang sensori perasaannya eh, itu seeker, sensory seeker, dia akan masukin semua ke dalam mulut. Dia kalau bauin, dia bauin semua bau yang apapun yang nggak berbau pun dibauin. Terus dia kalau yang touch, sentuhannya yang sensory seeker ya, dia akan memegang semua hal. Jadi di anak ini ada satu adalah mereka itu mempunyai, kesadaran keamanan yang kurang sekali. Ya karena dia sangat repot repot mencari sensori yang diinginkan itu. Oke. Jadi dari sini Ibu dan Bapak tahu bahwa ada 2, kita masuk ke tadi saya mau sebenarnya ini red flag ini, bentar, share. Nah, di sini ada kan seperti saya ngomong ada 8 ya, tapi saya mau mulai dari yang paling belakang yaitu yang ke-8, sensori sistem yang ke-8 yang biasanya nggak pernah, banyak dilupakan orang, karena mereka merasa ini bukan sesuatu yang, penting. Nah, tetapi kita bahas hari ini ya, itu namanya interoceptive sense. Nah, ini adalah sensori yang ke-8 ini.
yang sangat penting untuk kesadaran diri sendiri dan emosi. Nah, karena setiap sensori itu ada hiperresponsif itu yang tadi saya ngomong, dia merespon lebih daripada yang seharusnya. Jadi dia ini, termasuk yang kalau tadi sensitif, dia meresponnya kan, "Masa digituin ya?" Itu yang sensitif itu. Eee, apa, jadi dia itu memberikan respon yang terlalu berlebihan. Nah, karena, eee, aduh sebentar, saya tak minum sebentar. Jadi respon dia biasanya anak-anak yang hiperresponsif terhadap interoceptive sense ini, mereka biasanya dia itu high pain tolerance. Jadi kalau sakit juga nggak nggak pernah ngomong sakit lah istilahnya. Kalau nggak mungkin sangat-sangat, baru dia, bisa seperti saya ngomong yang terluka, darahnya keluar gitu ya. Dia nggak akan nangis, ya nggak apa-apa. Itu jadi responsifnya dia itu, apa, terlalu berlebihan ya. Tetapi, eee, high pain tolerance itu dia bisa toleransi terhadap rasa sakitnya itu tinggi sekali. Terus yang kedua distracted and overwhelmed by feeling of stress. Jadi kalau stres itu, waduh dia kayaknya itu, sangat sangat terganggu. Tapi kan kelihatan kita orang dewasa ada yang orang kalau stres, wah dia kalau stres itu dia bisa luar biasa responnya, mungkin dia nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak bisa terus, eee, nggak mau ngomong. Nah itu. Terus yang selanjutnya bisa juga kalau umpamanya dia sensitif di itu, sensasi dari lambungnya. Nah, dia sangat sensitif kalau lambungnya nggak enak, dia, nggak mau makan, pastinya nggak mau makan ya, tapi ini luar biasa, apa, hal-hal yang dia bisa biasanya orang kalau sakit lambung, ya udahlah kita diem aja, kita mungkin nggak makan, nggak minum, tapi minum obat sudah itu kita diem. Tapi ini mungkin anaknya nangis, wah, responnya mungkin dia nggak cuma nangis, tapi ya mungkin dia pukul-pukul perutnya, pokoknya, mestinya nggak sampai seperti itu. Nah, dia juga sangat sensitif terhadap sensasi heartbeat-nya. Nah, heartbeat itu kalau kita takut kan pastinya lebih cepat, ya. Terus anak-anak ini sensitif terhadap rasa lapar atau, eee, haus. Nah, ini yang biasanya tadi saya ini juga saya alami. Nah, jadi saya pemenang sedikit lapar aja, rasa lapar itu sangat mengganggu. Sensitif terhadap rasa haus. Jadi orang-orang seperti ini sedikit minum. Dia juga bisa sensitif terhadap rasa, pengen pipis. Kayaknya bladder-nya kalau ada sedikit cairan gitu kayaknya pengennya dikosongin terus. Nah, itu dia sensitif terhadap rasa itu, ya. Karena dia sensitif, dia jadi hyper responsiveness. Nah, terus dia eat more and more often to avoid feelings of hunger. Jadi orang anak seperti ini nih makannya biasanya banyak, jadi dia menghindari rasa lapar. Jadi belum lapar, lapar kenyang. Nah, kalau kita kenyang kan kita berhenti makan. Nah, ini karena dia, apa namanya, nggak bisa, sensis rasa kenyang itu, dia akan menjadi makan berlebihan dan minum berlebihan. Nah, itu adalah yang
interoceptif. Ada juga kita lanjutkan, ada yang kalau sedih, marah, senang, itu terlalu berlebihan. Dia senangnya terlalu berlebihan, sadness-nya terlalu berlebihan, dia marahnya. Dia tidak bisa merespon dengan wajar dan layak. Nah, kalau namanya seneng ya seneng lah, nggak perlu sampai, wow senengnya sampai gimana. Nah ini biasanya high urine output, karena dia nggak sering sering pipis karena dia merasakan itu, sensitif terhadap rasa bladder-nya ada isinya itu. Nah, yaitu use bathroom more often than necessary to avoid feeling of a full bladder or bowel. Nah, jadi ini kira-kira ini semua, jadi anak ini mungkin, terlalu sensitif terhadap kalau digelitikin gitu, sangat sensitif responnya tuh karena dia sangat geli sekali. Dia, kalau umpamanya sama keringat, dia enggak suka sama keringat. Nah, kalau anak saya ini ya juga seperti ini. Dia begitu berkeringat dia langsung ambil bedak. Pokoknya dia nggak mau ngerasain lengket-lengketnya. Terus ini adalah body temperature. Mungkin dia kalau umpamanya dia merasa panas sedikit, dia cepat-cepat mandi, pokoknya. Dia sensitif terhadap rasa cold, heat, panas dan dingin, dan juga sensitif terhadap simptom simptom sakit. Sedikit sakit kepala itu juga sudah membuat dia, wah rasanya aku mau sakit ini, sakit. Nah, ada yang belum sakit beneran sudah rewelnya enggak karu-karuan. Dia merasakannya itu seperti sudah sakit beneran. Nah, terus dia paling takut untuk muntah. Nah, kira-kira, ini yang respon terhadap interoceptive sense. Kalau yang hipo gimana? Dia dia nggak kalau sama rasa sakit dia low, sedikit aja dia sudah sakit, sudah merasakan sakit. Terus dia juga, apa namanya, dia nggak tahu kapan aku harus ke kamar mandi mau pipis, karena aku nggak merasakan urge, kebutuhan untuk bahwa aku mau pipis. Nah, ini karena hipo dia. Dia, dia nggak pernah merasa lapar, nggak pernah merasakan haus. Jadi kalau nggak dimakanin ya dia nggak akan cari makanan, kalau nggak diminumin, kita mungkin orang tuanya itu, sampai worry ya, "Lah anak saya ini kok nggak minta-minta minum ya? Padahal ini minumnya dari tadi pagi, sekarang udah sore nggak minum dari tadi." Nah, anak-anak yang seperti ini sangat sulit untuk diajarkan toilet training. Ya karena itu, karena dia kurang merasakan sensasi yang ada di tubuhnya itu. Nah, padahal toilet training itu pertama dia harus merasakan sensasi itu dulu kan. Mungkin mau pipis, mau BAB. Dia karena enggak merasakan tiba-tiba ya udah keluar aja. Nah, baru tahu. Terus dia tuh walau enggak pernah ngomong saya panas atau dingin, mungkin nggak bisa ngomong kalau, kepanasan dia buka bajunya, kedinginan dia cari baju lainnya untuk dipakai double mungkin atau cari jaket. Nah, ini anak-anak yang seperti ini tuh bisa kelihatan walaupun di musim dingin dia akan masih oke aja pakai celana pendek karena dia nggak merasakan dinginnya, ya. Nah, dia nggak pernah komplain kalau dia sakit, dia sulit untuk tertidur, dia, eee, dia nggak pernah merasakan yang stres itu gimana sih? Mmm. Terus dia nggak bisa bilang, "Aku tuh sedang marah, aku sedang nggak enak, gelisah, aku sedang takut, aku sedang sedih, aku sedang marah." Nah, dia sulit sekali, mengidentify feeling itu dan kita bisa lihat kalau anaknya itu kayak ini, "Anak ini nggak apa-apa,
dia kalau apapun yang terjadi dia tenang-tenang saja. Nah, tuh. Mungkin dari ini yang, ya kalau ada yang introseptifnya hiper atau hipo, bisa mungkin, orang tua langsung ngomong, "Oh itu anak saya seperti itu," gitu ya. Sebentar saya lihat chat-nya lagi, ada yang perlu, dari Bu Mevi, "Kalau suka gigit pensil, gigit kuku ini termasuk sensory seeking?" Iya, tapi nanti kita ngomong yang nanti ada yang untuk gigit-gigit itu biasanya di ini indera perasanya atau itu di proprioseptifnya, karena dia tuh dengan menggigit-gigit itu dia, kan yang digigit itu benda keras kan, pensil, kuku itu kan ada rasa di join-join-nya nih, di, saraf-saraf yang berhubungan dengan gigi ini. Jadi dia merasakan gitu pada waktu dia menggigit-gigit itu. Kalau suka mainkan bibir ibunya pas mau tidur itu termasuk kalau ini dia tuh gini, taktil. Mungkin bibir ibunya itu enak untuk dipegang-pegang gitu ya. Jadi kalau itu saya ngomong hanya karena mau tidur, nah dan ini tidak mengganggu, ya nggak apa-apa. Maksud saya, seperti ini nih sensor kalau kita ngomong sensory seeking ya seeking, tetapi ini hal yang sensory seeking yang nggak usah di-address lah, kecuali kalau nanti udah besar, ya. Kalau besar mungkin masa dia kalau mau tidur masih mau cari bibir ibunya. Nah, mungkin bisa digantikan dengan hal lain, ada banyak yang, teman saya itu kalau tidur suka pakai gulingnya itu loh, ujungnya tuh dipelintir-pelintir gitu, sampai setelah itu dia bisa ketiduran. Melintir apa, yang buat pengikat gulingnya itu loh, supaya bisa diikat itu kan ada ininya, ada kayak bukan tali ya, apa ya, tali yang ya pokoknya itulah, apa ya namanya, aku ya itu pokoknya ada sesuatu yang dia pegang dan dia rasakan itu dia membantu dia untuk tidur. Kalau untuk gigit-gigit ini ya, pensil sama gigit kuku Bu Mevin. Kalau ini sensory seeking, ya benar ini sensory seeking. Nah, tapi ini apakah perlu diaddress? Kita lihat apakah ini membuat, eee, mungkin kegiatan belajarnya terganggu. Jadi ini kalau kita nanti sudah tahu bahwa, kita seperti kita lah, sensory processing ini seperti ini, aku tuh ndak suka bau-bauan yang ditaruh di mobil. Ya, aku merasa sangat terganggu kalau ada bau itu. Saya setir mobilnya tuh kayaknya nggak nyaman gitu lah. Ya udah, saya nggak akan pernah saya berikan bau-bauan itu di mobil. Jadi saya tahu cara membuat saya nyaman, ya. Karena nanti kalau ada, sesuatu yang seperti itu mempengaruhi arousal level kita. Arousal itu gini, kalau arousal level itu terlalu tinggi, maka kita juga kayak orang marah-marah itu, nggak nyaman. Kalau nggak nyaman kan nggak mungkin kita terus, "Ah, aku nggak nyaman lah." Pastinya kita tuh kan ada itu, "Nyaman, aku nggak suka sama ini." Nah, itu arousal sesuatu yang membuat arousal level kita tinggi. Tapi kalau umpamanya kita denger musik, musiknya itu anu ya, enak ya, kayaknya buat tidur, arousal level kita rendah. Nah, untuk yang tinggi sama rendah itu sama-sama nggak bagus untuk belajar atau untuk bekerja. Kita nggak akan bisa optimal pada arousal level yang tinggi dan yang rendah itu. Jadi kalau umpamanya ada kegiatan apapun itu yang maksudnya ya nggak tahu itu, sensory seeking atau, sensitif atau low registration atau avoider, itu kita lihat gangguannya di kehidupannya dia tuh
Ganggu yang mananya? Nah, kalau dia memang mengganggu, nah kita carikan, trik atau treatment supaya nggak terganggu anak-anak ini. Atau kita pun punya sort of, eee, seperti itu yang membuat tapi setelah kita tahu bahwa kita nggak suka atau hal itu mengganggu, kita akan cari problem solving-nya. Nah, jadi hal-hal yang tadi ditanyakan Bu Meivi sama Bu Tari Harun, itu, semua ini bukan semua harus diadres. Kalau itu mengganggu, sampai mengganggu, nah baru kita carikan cara bagaimana dia bisa melakukan kegiatan sehari-hari termasuk belajar, itu dengan baik dan acara urusan dengan sensori ini harus kita carikan solusinya. Kalau dia memang butuh kayak yang mau tidur itu harus pegang bibir ibunya gitu. Sekarang kalau nggak ada ibunya mungkin saya kasihkan sesuatu yang lain yang kira-kira sama, teksturnya dengan bibir kita, yang empuk-empuk, terus bisa empuknya itu ya empuk modelnya kayak bibir gitu. Nah, itu yang akan saya kan baru menerangkan, eee, apa sih sensory processing ini. Nah, kalau sensory processing itu sampai dia nggak bisa tidur, nah itu harus kita address karena kita butuh tidur, gitu ya. Bu Tari Harun sama Bu Meivi, mungkin saya sudah jawab pertanyaannya.